Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Inyong Channel. Di sini kita akan coba belajar tentang yang namanya modulus vektor sama pembagian ruas garis pada vektor. Sebelum kita lanjut ke videonya, lebih lanjut, lebih dalam dan lebih dalam lagi, jangan lupa untuk klik subscribe, klik like, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Terus komen tentang video ini di kolom komentar kalian semua. Check it out. Oke, kali ini kita akan coba belajar tentang yang namanya modulus vektor. Apa sih yang disebut modulus vektor? Modulus vektor adalah panjang vektor. Yang disebut panjang vektor itu dari titik A ke titik B. Itu panjangnya berapa? Itu bisa dihitung. Caranya gimana? Kita lihat di titik A, ini kan ada XA, YA, dan ZA. Terus di titik B ada XB, YB, dan ZB. Menghitung panjangnya ini caranya adalah modulus vektor sama dengan akar dari XB min XA dikuadratkan ditambah YB min YA dikuadratkan ditambah ZB dikurangi ZA dikuadratkan. Udah nggak kira-kira? Oke, tadi penjelasan secara lisan ya, sekarang tinggal yang secara tertulis. Yang mau kita bahas yaitu tentang modulus vektor, atau kita katakan sebagai panjang vektor. Jadi vektor ini punya panjang, punya ukuran, punya arahnya. Misalkan titik A sebagai titik awal, kemudian muncul juga titik B sebagai titik akhir. Dari A bergerak kutuk berjalan ke B. Nah, ada nilainya, ada arahnya. Inilah yang disebut dengan vektor. Muncullah terbentuk vektor AB. Jangan lupa atasnya diberi tanda panah. Nah, jika diketahui titik A itu terbentuk dari XA, YA, ZA. Ini suatu titik ya, karena 3 dimensi yang seperti ini ya. X, Y, dan Z. Kemudian dan titik B terbentuk dari XB, YB, dan ZB. Nah, maka panjang vektor AB itu sama dengan akar dari XB min XA kuadrat ditambah YB min YA kuadrat ditambah ZB min ZA kuadrat. Jadi rumusnya seperti itu. Inilah rumus untuk mencari panjang vektor. Kita masuk ke contoh ya sekarang. Contoh, jika diketahui titik A terbentuk dari 1, 3, 5, dan titik B terbentuk dari 4, 2, kemudian 7. Nah, maka kita bisa mencari panjang vektor AB-nya. Nah, berapakah panjang vektor AB? Panjang vektor AB sama dengan akar dari, nah kita ikutin ya, yang A itu terbentuk dari XA 1, YA itu 3, ZA itu 5. Sekarang XB nya 4, YB nya 2, ZB nya 7. Kita ikutin sekarang. XB berarti 4 min 1 kuadrat ditambah 2 min 3 kuadrat ditambah 7 min 5 kuadrat sama dengan akar dari 4 dikurangi 1, 3 kuadrat ditambah 2 dikurangi 3 min 1 ya, min 1 kuadrat ditambah 7 dikurangi 2 ya, 7 kurangi 2, 7 dikurangi 5, 2 kuadrat ya. Maka akar dari 9 ditambah 1 ditambah 4, hasilnya adalah akar 13. Biasanya di belakangnya diberi kata satuan, atau boleh juga ditulis sat saja sudah cukup. Inilah yang disebut dengan modulus vektor. Sudah jelas ya?
Aduh, kayaknya mandan lapar. Ya sudah, saya tak makan dulu sembari kalian memahami. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya yaitu tentang pembagian ruas garis pada vektor. Kalau ada vektor dari vektor A ke vektor B, ya dari A ke B, dari sini ke sini, ya vektor A ke B, itu otomatis misal ada titik P. Titik P ini diantara titik A dan titik B, ya berarti ada di bagian vektornya. Bisa di tengah, bisa di samping sini atau di samping sini. Otomatis ada pembagian dua daerah yang berbeda, muncullah perbandingannya. Nah, titiknya, titik di perbandingannya ini di tengah-tengah ini kita katakan misalkan titik P. Otomatis dari ada AP, ada PB. Nah, kalau titik A dan B sudah bisa ditemukan, berarti kita bisa mencari titik P. Titik P ini bagaimana caranya? Titiknya seperti apa? Seperti ini langkah-langkahnya. Selanjutnya ya berarti ya. Oke. Yang selanjutnya itu apa ya tadi ya? Oh iya. Pembagian ruas garis pada vektor. Oh, maksudnya apa lagi nih? Nah, kita masih di vektor yang sama yaitu vektor A. Kemudian vektor A, ada titik A sebagai titik awal. Kemudian muncul lagi titik B sebagai titik akhir. Dari A bergerak kutuk ke B dengan arahnya yang jelas terlihat. Ada arahnya, ada nilainya. Ini kan melalui titik-titik yang tidak diketahui. Nah, misalkan kita ambil di sini adalah titik P. Tidak harus di tengah-tengah. Terserah, mau di sini boleh, di sini juga boleh, di mana saja boleh. Yang penting dibagi dua, nggak harus sama besar. Dari A ke P kita katakan jaraknya itu M. Kemudian dari P ke B kita katakan jaraknya itu N. Nah, masih sama ya. Titik A terbentuk dari XA, YA, ZA. Kemudian titik B terbentuk dari XB, YB, ZB. Kemudian bisa dikatakan bahwa titik P terbentuk dari XP, YP, ZP. Nah, bagaimana untuk mencari titik ini? Nah, biasanya kan yang diketahui A dan B-nya, awal dan akhir. Di tengah-tengahnya tidak. Kita bisa cari titik P, ya, bisa diketahui dari N, yaitu jarak PB, dikali titik A ditambahkan M sebagai jarak A ke P dikalikan dengan titik B. Nah, dibalik ya. Kalau N kali A berarti N-nya kali A, kalau M kali B berarti disilang. Dibagi M plus N. Nah, seperti apa contohnya? Contoh, jika diketahui titik A itu 1, 3, 5 dan titik B diketahui 2, 4, 8. Nah, jika AB merupakan vektor, ya, AB merupakan vektor, muncul titik P yaitu XP, YP, ZP, ya, muncul titik P di antara A dan B. Nah, perbandingannya jangan M. Mendingan AP banding PB itu perbandingannya adalah 3:2. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah titik P-nya. Titik P XP, YP, ZP yang ditanyakan. Caranya kita seperti ini rumus di atas. Berarti titik P sama dengan N kali titik A
ditambah M kali titik B dibagi M plus N. Ingat harus dibalik ya, lihat yang atas ini, M itu dikali dengan B, N dikali dengan A. Kita masukkan N nya tadi berapa ya. Nah kalau kita lihat di sini 3:2 itu sama saja M banding N, berarti M nya itu 3, N nya itu 2. Berarti N nya di sini adalah 2 dikali 135 ditambah M nya 3 dikali 248 dibagi M plus N, yaitu 3 ditambah 2. Kita lanjutkan. 2 kali 1 2, 2 kali 3 6, 2 kali 5 10 ditambah 3 kali 2 6, 3 kali 4 12, 3 kali 8 24 dibagi 5. Kita lanjutkan di sebelah sini, beri pembatas biar lebih jelas. Yang atas dulu vektornya dijumlahkan, berarti 2 tambah 6, 2 tambah 6 8, 6 tambah 12 18, 10 tambah 24 34 dibagi 5. Maka hasilnya adalah 8/5 terus 18/5 34/5. Berarti titik P terbentuk dari XP, YP, ZP, yaitu 8/5, 18/5, 34/5. Ya, inilah titiknya. Sudah jelas ya, ada gambaran ya, meskipun rada panjang ya. Kita lihat biar lebih jelas. Oke, 1 2 3 celing, paham, sip. Oke, gimana tadi penjelasannya? Sudah paham kan? Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Ciao.